menyanyikan lagu nasional Maju Tak Gentar. Silakan berdiri semuanya. Ini gambar rangka manusia. Rangka manusia ini, nah, ada bagian-bagiannya. Coba, rangka ini itu sedang apa ini? Sedang memegang ini. Siapa yang pernah berposisi sendiri? Nah, coba sebutkan bagaimana langkah-langkah merebus mie. Pertama apa dulu? Laut kali. Nah, air dulu disiapkan, terus celupkan. Langsung dicelupkan atau bagaimana? Bukan. Nah, diapain dulu? Ditunggu sampai mendidih. Yang kedua, yang ketiga apa? Dicelup. Nah, minyak baru dimasukkan. Setelah minyak dimasukkan, dikocek. Nah, diaduk baru, lalu dimakan. Langsung dimakan. Apa ada yang ketiga tidak makannya? Belum. Minyak dulu. Nah, dimasukkan dulu bumbu. Kita bisa tidak memegangnya kalau misalkan tidak ada rangka manusia. Makanya, nah di sini ada bagian-bagian. Kalau yang ini, sendi apa ini namanya? Sendi. Nah, kalau yang ini peluru. Kalau yang ini, kalau yang ini, peluru. Kalau yang ini jari apa? Nah, kalau yang ini nih. Nah, ini namanya pinggul. Lalu ini ada sendi engsel. Materi kali ini kita akan belajar mengenai bagaimana menerapkan prinsip-prinsip berpikir komputasional. Berpikir komputasional pada proyek pembuatan replika bangunan. Apa itu? Tujuan pembelajaran untuk kali ini yang pertama, nanti kalian itu harus dapat memahami apa itu konsep dasar berpikir komputasional. Satu. Yang kedua, bagaimana menyelesaikan permasalahan di kehidupan sehari-hari dengan berpikir komputasional. Yang ketiga, mampu membuat proyek pembuatan replika tangan. Ada 3 tujuan pembelajaran. Agar lebih semangat lagi, ayo kita S-breaking. S-breaking. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk pramuka. Apa itu berpikir komputasional? Ada yang pernah dengar tidak? Nah, tidak. Komputer pernah dengar? Tahu komputer? Buat apa komputer? Ayo, komputer bisa digunakan apa saja? Untuk mengetik, membuka WA, mencari di Google. Berpikir komputasional adalah kemampuan berpikir yang dapat menyelesaikan permasalahan ataupun persoalan sehari-hari dengan menggunakan teknik ilmu komputer. Jadi berpikir komputasional itu tidak selalu kita itu menyelesaikan segala sesuatu itu dengan komputer, tapi teknik-teknik komputer lah yang akan kita terapkan. Selanjutnya, nah di sini kenapa harus asal berpikir komputasional? Ada yang tahu tidak? Kenapa? Pertama, nah ini keterampilan masa depan. Makanya di masa depan salah satu kemampuan
bagian yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola atau bisa dipahami dengan sederhana sebagai pemecahan batasan dari bagian-bagian kecil. Nih contohnya, tahu tidak roti lapis? Roti tawar. Nah, biasanya kita memakai apa kalau mau makan roti tawar? Pertama, rotinya dulu, lalu dioles. Boleh ditambahkan toppingnya tidak? Boleh. Setelah ada selainya, ada toppingnya, lalu bagaimana? Lalu dimakan. Nah, itu adalah contoh berpikir dekomposisi. Tadi gosok gigi nggak? Nah, coba kalau mau menggosok gigi, dekomposisinya bagaimana? Pertama, kita siapkan dulu apanya? Sikatnya dulu, lalu oleskan pasta gigi. Yang ketiga, gosokkan di giginya. Yang keempat, setelah digosok, berkumur, bersih. Sampai di sini paham tidak tentang dekomposisi? Jadi memecahkan masalah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Langkah apa yang akan kalian lakukan ketika membersihkan tanah? Siapa yang mau menjelaskan? Ayo, ke depan. Berani, coba ke depan. Ayo Mel, sini. Coba. Bagaimana dekomposisi bersihkan tanah? Pertama, siapa dulu? Dibereskan. Apanya? Kasurnya. Itu. Yang kedua, disapu. Yang ketiga apa? Ayo yang lainnya, membereskan barang-barang yang berantakan. Terima kasih. Yang kedua adalah abstraksi. Apa itu abstraksi? Ilham, coba baca. Dengan kata lain, fokus pada informasi penting. Misal, semalam nonton Persib tidak? Nah, semalam nonton Persib nih, berapa menit mainnya? 90 menit. Coba sekarang ceritakan sama ibu. Apa hasilnya? Kalah berapa? 2-1. Siapa yang memasukkannya? William Baris. Itu namanya abstraksi. Jadi tidak perlu misalkan sampai nonton 90 menit lalu bercerita ibu itu 90 menit. Tapi diambil yang penting-pentingnya saja. Aku adalah alat untuk menulis. Biasanya panjang dan runcing. Sering dipakai di sekolah. Ayo. Siapakah aku? Ayo. Apa? Jawabannya pensil. Aku adalah tempat orang memberi makanan. Ada meja, kursi, tapi bukan di rumah. Aku di mana? Apa jawabannya? Di bisa tidak sering di restoran? Di kantin. Di mana lagi? Di warung, di kafe. Aku membuka dan menutup seperti pintu, tapi bukan di rumahku. Siapakah aku? Ayo, apa? Sendi. Ayo cek. Jawabannya adalah sendi. Coba nih, tebak lagi. Aku suka geser-geser. Halus saat kamu ramping. Di manakah aku? Ayo, yang suka melambai apa? Berarti bergelangan dah. Yang ketiga, pattern recognition atau pengenalan pola. Pengenalan pola berarti mengidentifikasi kesamaan atau pola dalam berbagai permasalahan untuk menemukan solusi. Contoh, punya kalender nggak? Nah, apa ini? Lihat nih, di sini ada kalender pendidikan. Yang warna merah ini hari apa? Hari Minggu. Hari Minggu semuanya berwarna merah. Ini namanya pola. Langit mendung biasanya
ini tupai, tanda tanya, ada pohon, tupai dan tupai. Pola manakah yang sesuai untuk melengkapi kotak tersebut? Apakah jawabannya A atau jawabannya B? Coba acungkan tangan yang A, yang B. Mari kita cek apakah kalian benar. Abu-abu. 1, 2, 3. Kita salah. Abu. Berarti jawabannya adalah, kenapa kalian bisa tahu ini jawabannya tupai? Karena yang di sebelah kanan 2, otomatis di sini pun 2. Nah, selanjutnya. Ini jawabannya sudah. Nah, ini lollipop, kue, tanda tanya, lollipop. Lollipop. Siapa yang jawabannya A? Yang jawabannya B, ada nggak? Ayo, nggak apa-apa. Mari kita cek. Jawabannya adalah Y. Kenapa ini tahu ini? Karena ya ini sebelum yang ini adalah lollipop, berarti itu pun sampai di sini tentang pola bisa dipahami. Selanjutnya, nah ini yang ketiga, buku, gunting, tanda tanya, gunting, buku. Apa jawabannya? Coba yang tanda tanya. Siapa yang menjawab A? B? Nah, coba kita cek. Apa jawabannya? Nah, karena apa? Setelah buku, gunting, ini kosong, ada gunting, jadi nah, itu pola. Keempat nih. Yang keempat adalah algoritmic thinking atau berpikir algoritma. Apa itu berpikir algoritmik atau algoritma? Salah saja. Nah, berpikir algoritmika itu menyusun langkah-langkah atau instruksi atau prosedur yang sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah. Contohnya tadi, memasak mie, apakah langsung bisa ditambahkan bumbu? Tidak. Apakah langsung bisa disajikan? Tidak. Tapi harus menyusun, harus sistematis. Pertama apa dulu? Siapkan dulu airnya, kemudian direbus airnya, masukkan mie, tambahkan bumbu, baru disajikan. Ini adalah berpikir algoritmik atau algoritma. Nah, ini sehingga lihatnya. Coba temukan foto peluang yang efektif. Siapa yang mau mencoba? Ke depan. Dari sini, ini masuk. Mau keluar ke sini? Oh, atau karena ketinggian dari sini masuknya, keluarnya ke sini. Ayo. Ayo, boleh pakai ini. Nah, ini misalkan. Iya pakai sini. Siapa yang mau coba? Abe-abe. Boleh yang duluan di depan. Itu ya, boleh. No. Coba. Pakai yang ini nih. Yang atas. Coba. Sorot. Nah, lihat yang lain ikuti. Bener gak seperti itu? Ayo, ada yang mau mencoba lagi? Jalurnya apakah ada jalur yang lain tidak untuk keluar selain yang barusan? Hah? Tidak ada. Coba kalau bisa ibu ke sini set. Mogok. Balik lagi ke sini set. Mogok lagi. Balik lagi ke sini. Set. Nah, kalau ke sini mogok lagi. Berarti jalurnya hanya satu. Itu artinya kalau memakai gambar, maka kita perlu yang namanya tanda panah. Kalau tadi kan pakai infrared. Nah, maka kita masuk dari sini. Nah, seperti ini.
Siapa yang mau menggambar? Ayo. Nah, ke kanan, ke atas, lalu kemana? Kiri, kurang ajar. Lanjut, atas. Bantu. Kiri, cok. Lanjut, atas. Kanan. Susunannya sekarang kita lihat. Nah, jadi ibu kalau dari sini mau keluar dari labirin, ini namanya labirin, maka kita mencari jalur yang ada. Kalau dilihat ini yang lainnya cuma ada satu jalur, nggak ada lagi. Sampai di sini. Tadi berpikir prinsip komputasional itu ada berapa? Ada satu, dekomposisi, dua, abstraksi, tiga, pengenalan pola. Yang keempat adalah algoritma. Berapa bermanfaatkah sendi-sendi yang ada dalam tubuh kita itu? Sebelum kita mempraktekkan, kita mengingat kembali. Nyanyikan dulu lagu macam-macam sendi. Sendi mati, sendi putar, sendi peluru, sendi engsel, sendi belana, sendi gulung, sendi peluru, sendi engsel, sendi geser, sendi mati, sendi putar, sendi peluru, sendi engsel, sendi belana, sendi gulung, sendi peluru. Nah, jadi kalau di dalam tangan sendi apa? Nah, ada sendi belana di ibu jari. Nah, kalau ini yang pergelangan tangan adalah sendi gulung. Nah, bagaimana cara kita agar tujuan pembelajaran kita hari ini akan tercapai? Pertama adalah tadi kita itu akan membuat apa? Replika tangan. Yang namanya replika artinya tiruan tangan kita. Nah, dengan apa? Dengan teknik ada yang namanya coding dan kecerdasan artifisial, yaitu berpikir komputasional. Ya. Apa yang akan kita pelajari hari ini yaitu mengenai algoritma thinking. Bagaimana cara kita membuat replika tangan dengan langkah-langkah yang benar. Ketika Allah menciptakan tangan, kita tahu tidak bagaimana prosesnya? Nah, tidak tahu. Tapi sekarang kita harus menyusun langkah-langkah bagaimana cara kita membuat replika tangan. Seperti apa contohnya yang akan kita buat ini? Nah, seperti ini. Ya, jadi ini kan ketika jadi seperti ini apakah langsung jadi? Kan tidak. Apa dulu yang harus kita lakukan? Ya, ada langkah-langkahnya. Misalkan yang pertama kita harus apa dulu. Nanti sebelum ke pembuatan kita membuat dulu langkah-langkah pembuatan replika tangan. Ibu, ada langkah-langkah penyusunannya. Kalian tinggal menyusun dengan benar mana langkah yang pertama yang harus dilakukan sampai ke akhir sehingga sampailah yang seperti ini. Nanti setelah selesai kalian harus bisa mempresentasikan kenapa ini, apa alat-alatnya, apa bahannya. Yang pertama kita cek dulu kesiapan alat. Gunting, mana gunting? Ada bawa semuanya? Gunting. Sedotannya bawa? Ada sedotannya. Terusnya kardus? Ada. Benang? Nah, benang. Terus pensil dan pelekat. Ya. Kalau begitu silakan sediakan dulu pensilnya. Kalian akan menyusun langkah-langkah
itu diacak. Yang satu itu harus mana dulu? Gitu. Nah, coba. Iya, disusun dulu. Di sini misalkan nomor 1 ini tulis nomor 1. Nomor 2 mana? Gitu. Sudah, mari kita samakan angka yang benarnya. Langkah pertama, nah, yang pertama itu siapa yang sama? Nomor satunya itu. Nah, kalau yang masih salah, coba ditandai yang letakkan mana? Berapa? Kedua, gunting dan tangan yang telah dibuat. Guntingkan untuk lengan sepanjang 10 cm. Sama? Nah, itu ada yang terus sama. Lanjut. Nomor 3, apa langkah yang ketiga? Gunting sedotan sepanjang ruas jari. Sebanyak berapa? Nah, nanti kalian ini ya harus berapa? Sebanyak 14 sama dengan ini ruas jari kan? Kita hitung. Coba hitung jari kalian mana ruasnya? Dari ibu jari. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nah, jadi 14 itu bukan karangan tapi sejumlah ruas jari. Ini dari sini nanti. Panjangnya sama atau beda? Harus sama. Tidak boleh ada yang lebih panjang, tidak boleh ada yang lebih pendek. Makanya harus gunakan penggaris. Coba, siapa yang langkah-langkahnya sudah betul semuanya? Ada yang betul semuanya enggak? Langkah-langkahnya? Nah, kami sudah betul semuanya. Nah, tepuk tangan buat kami. Yang lainnya, nanti ketika kita belajar algoritma, dengarkan, kita harus belajar tentang algoritma thinking. Berpikir algoritma itu yaitu ketika kita belajar menyusun langkah-langkah ketika mau melakukan sesuatu. Jadi jangan sampai dari langkah 1 langsung ke langkah 7. Misalnya teh setelah langkah 1 apa langkah 2, 3 dan seterusnya. Sehingga ketika kita mau mempraktekkan ini, kita hanya perlu mengikuti langkah-langkah yang sudah betul. Nah, tadi yang kalian sudah dibetulkan? Nah, silakan kita praktekkan
ininya di bawahnya agak panjang. Nah, di atas. Nah, gitu. Nanti kita lihat tangan. Nah, 10 cm kan tadi? 10 cm ininya. Tuh, gambar dulu. Gambar dulu tangannya. Nah, gitu. Benang itu ditarik, tarik. Nah, tarik. Apa yang terjadi ketika benang yang terhubung satu dengan yang lainnya itu ditarik? Coba. Nah. Terus. Coba perhatikan. Novia jalan terus. Sok. Sopi.
Angkat deh, Cak. Nah. Semuanya dapat berapa? 100 ya kurir. Ya. Udah kan mencari juga. Sekarang coba yang pola. Pola yang pertama. Nah, pola yang ini. Pola. Yang pertama ya. Setelah bintang. Ada bintang, ada bintang. Ada segitiga, kotak. Ada 2 orang yang betul. Kemudian berarti tepuk tangan dulu dong. Yang ini ya, banyak yang pakai pemahami lagi. Tidak apa-apa untuk pertemuan sekarang. Nah, mari kita berefleksi. Apa yang paling disukai dari pembelajaran hari ini? Ayo, dari tadi yang kita pelajari, apa yang paling disukai? Mencari rute ya, mencari rute. Kemudian apa lagi? Tadi menentukan pola juga. Mana perasaan kalian saat membuat replika tangan? Nah, kemudian bagaimana tadi ketika kalian mencoba untuk memegang sesuatu? Susah. Kenapa susah? Nah, pertama karena apa? Benda yang dipegangnya bisa saja licin, ya, karena licin. Kemudian juga fungsi daripada jari-jarinya bagaimana? Masih agak kaku, jadi sulit. Kesimpulannya, ayo. Siapa yang mau menyimpulkan apa itu berpikir komputasional? Memecahkan masalah. Ada berapa prinsip berpikir komputasional? Ada 4. 1 komposisi, 2 abstraksi, 3 pola, 4 algoritma. Contoh penerapannya, coba yang tadi komposisi apa tadi contohnya? Berbus, giling. Kalau abstraksi, contohnya senjata yang digunakan untuk menulis. Kalau pola tadi menentukan pola gambar. Untuk pertemuan selanjutnya kita nanti ada pertemuan yang kedua, yaitu kita akan membahas mengenai mesin cerdas dan non cerdas. Nah, apa itu mesin cerdas dan non cerdas? Tunggu tanggal mainnya. Juga kita akan membahas mengenai etika coding dan kecerdasan artifisial. Nah, alhamdulillah untuk pembelajaran hari ini dicukupkan sekian dulu. Silakan bereskan dulu alat tulisnya.